Hari Kesehatan Nasional. Cukup banyak kan pilihan pembiayaan di RSD Nganjuk? RSD Nganjuk, yes I can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Perkenalkan, saya Diana. Di sini saya nggak akan sendirian. Saya akan ditemani dengan rekan saya. Halo, saya Yuki. Kali ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol ringan aja. Kira-kira kita mau ngobrol tentang apa? Karena beberapa waktu lalu bertepatan dengan HKN atau Hari Kesehatan Nasional tanggal 12 November. Nah, kita akan sedikit ngobrol tentang transformasi kesehatan zaman now. Kenapa sih kesehatan itu kudu mengalami transformasi? Ya karena sekarang itu banyak banget penyakit yang aneh-aneh. Selain aneh-aneh, penyakit juga nggak pandang bulu bisa menyerang siapa saja. Salah satu penyebabnya yaitu mutasi dan juga ini yang nggak kalah penting, yaitu taraf ekonomi masyarakat yang sekarang sudah mulai meningkat, sehingga mempengaruhi gaya hidup masyarakat yang juga ikut meningkat. Nah, gaya hidup itu kan ada yang gaya hidup yang tidak sehat. Ini bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang tidak menular, seperti merokok. Biasanya itu rentan terhadap penyakit jantung, stroke, dan juga masalah paru-paru. Selain itu, konsumsi makanan tinggi lemak kan banyak ya sekarang. Makanan cepat saji atau fast food biasanya dipilih masyarakat karena lebih cepat dan menghemat waktu. Apalagi sekarang banyak yang berprinsip waktu adalah uang. Nah, maka yang tinggi lemak itu otomatis menyebabkan namanya obesitas dan juga darah tinggi. Waduh, udah itu gudangnya dari segala penyakit. Eits, walaupun penyakit banyak yang bertransformasi, teknologi kesehatan juga mengalami perkembangan yang sangat pesat loh. Zaman sekarang gencar orang-orang itu menggalakkan gaya hidup sehat, dan juga ada namanya pelayanan kesehatan preventif. Gampangnya itu seperti penyuluhan. Makanya sekarang banyak fasilitas kesehatan, terutama rumah sakit yang bukan hanya melakukan pengobatan atau kuratif, tetapi juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Kenapa? Intinya agar semua masyarakat bisa aware sama kesehatan, jadi masyarakat gak gampang sakit. Tapi tetap aja kan penyakit itu tetap ada. Makanya pemerintah itu melakukan beberapa sistem pembiayaan kesehatan untuk memfasilitasi masyarakat umum. Sistem kesehatan dari pemerintah yang hype banget itu seperti BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan itu tipenya pembayaran oleh masyarakat dengan iuran rutin per bulan. BPJS Kesehatan itu sama seperti asuransi-asuransi kesehatan lainnya, tetapi milik pemerintah. Sama seperti asuransi kesehatan lain, setiap bulan juga ada iuran rutin. Namun BPJS Kesehatan besutan pemerintah ini memiliki konsep gotong royong, jadi saling membantu antar masyarakat yang ada. Nah, sistem pembiayaan kesehatan ini juga bisa dibilang transformasi dari pemerintah loh. Fokus sistem pembiayaan kesehatan ini untuk memberikan kemudahan dan juga kesetaraan akses layanan kesehatan untuk masyarakat, terutama golongan yang kurang mampu. Tapi banyak masyarakat yang merasa kurang dalam layanan jika menggunakan BPJS Kesehatan, di mana sebenarnya sama saja tipe pelayanan yang diberikan. Untuk fasilitas seperti kamar pasti sudah berbeda, karena itu tergantung kelas mana iuran rutin yang dilakukan oleh masyarakat. Namun pelayanan yang dilakukan penyedia layanan kesehatan sama. Mungkin ada yang bilang kalau menggunakan BPJS Kesehatan itu pelayanannya lama. Logika gampangnya kan semakin banyak pasien otomatis waktu pelayanannya juga lama dong. Pelayanan untuk pemegang kesehatan itu akan lancar kalau pasien itu mengerti dan juga patuh dalam pembayaran iurannya. Mungkin ada juga pasien yang marah-marah karena pelayanannya seperti dilempar-lempar ke sana kemari. Padahal pasien tersebut bisa saja malah berbulan-bulan tidak melakukan pembayaran iuran yang diwajibkan. Selain BPJS Kesehatan, pemerintah atau BUMN juga punya sistem pembiayaan kesehatan lainnya seperti BPJS TK atau tenaga kerja dan juga jasa harja. Sekedar menginformasikan, kalau BPJS TK itu biasanya fasilitas yang diberikan oleh pemberi kerja untuk karyawannya. Sedangkan jasa harja biasanya itu mengcover korban kecelakaan lalu lintas. Di rumah sakit daerah Nganjuk ini dapat memfasilitasi pasien-pasien dengan pembiayaan dari BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, dan Jasara Harja. Selain itu, kita juga melayani pasien yang menggunakan asuransi Mandiri InHealth.
Cukup banyak kan pilihan pembiayaan di RSD Nganjuk. Jadi jangan ragu-ragu untuk datang berobat ke RSD Nganjuk karena kami berusaha melayani dengan sepenuh hati. Gitu aja kali ya ngobrol-ngobrol ringan kita. Moga aja sedikit informasi ini dapat membantu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSD Nganjuk, yes I care.